Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabba papassa akaranang kusala supasampada Sacitta pariodapanang etang buddhana sasanang ti. Romo Pandita yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, malam hari ini, malam kedua saya mengisi acara di Pusdiklat Sikadama Sriwijaya yang lebih ringkas, lebih cepat dari biasanya, Bapak Ibu, saudara-saudari. Mengapa lebih cepat? Karena nanti 7:30 saya akan ceramah juga pakai Zoom untuk Wandani. Maka di sini dipercepat. Bapak Ibu, saudara-saudari, di Indonesia ada berapa musim? Ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada saat musim kemarau, bagaimana rasanya Bapak Ibu, saudara-saudari? Panas. Panas berkepanjangan. Tolong saudara maju, tempat yang depan diisi terlebih dahulu. Yang rapi, sebelahnya Messi diisi. Ya. Oh, itu tempat khusus Bu Mega. Ya. Ya. Tolong baris yang rapi. Saudara, baris yang rapi ya. HP-nya dinonaktifkan. Kalau sampai main HP, nanti gantikan Bante ceramah. Bapak Ibu, saudara-saudari, di Indonesia ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada saat kemarau, yang dinantikan adalah hujan. Pada saat musim hujan, yang dirindukan adalah musim kemarau. Itu biasa. Yang di gunung merindukan pantai, merindukan laut, yang di pantai merindukan gunung. Yang di kota merindukan desa, yang desa merindukan kota. Orang kota mau cari makanan selera deso. Orang desa kalau ke kota cari makanan kota, saudara-saudara. Di kota sekarang ini mau makanan yang jadul sampai yang modern, yang siap saji maupun yang harus dimasak terlebih dahulu begitu dipesan ada. Tapi kita yang tinggal di kota, rindu masakan orang-orang dulu, sehingga orang kota carinya masakan kampung, masakan ibu, masakan kuno. Anak-anak muda, generasi stroberi, maunya makanan fast food, makanan junk food juga, makanan-makanan yang cepat saji. Itu adalah hal yang wajar, yang tidak mungkin kita elakkan. Kalau makan enak terus, kadang-kadang pengen yang biasa. Makan biasa, kadang-kadang pengen yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, berkenaan dengan kondisi alam, berkenaan dengan cuaca,
Sesungguhnya Sang Buddha juga menyampaikan, ada cuaca-cuaca tertentu yang kita inginkan. Ada cuaca-cuaca tertentu yang tidak kita harapkan, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Sekarang ini, menurut hitung-hitungan, maka seharusnya sudah musim penghujan. Ya, musim penghujan bagaimana? Itu pun tidak merata, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Pada saat kondisi tertentu bagaimana? Tidak ada mendung, tidak ada hujan, panas berkepanjangan. Panas berkepanjangan. Kalau tidak ada mendung, tidak ada hujan, panas, sengsara atau tidak, Bapak Ibu, Saudara-saudari? Sengsara. Merasa badan ini panas. Nah, orang kita panas pakai AC. Anehnya begitu pakai AC, dingin pakai selimut tebal. Di tempatnya salah satu umat, daerah dingin. Apa yang terjadi, saudara-saudari? Orang yang lahir di tempat itu, di tempat yang dingin, sejak dia dilahirkan sampai usia tua, mosok tidak tahan. Kedinginan pakai selimut, pakai jaket. Mungkin saja kalau pantas begitu pas mendengarkan ceramah mungkin bawa selimut ke wihara. Di Jawa Tengah ada daerah yang dingin. Ya, itu harus dimengerti. Pada saat panas, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pada saat panas berkepanjangan, yang dirindukan adalah hujan. Ini kondisi yang pertama. Pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudari mengalami hal itu? Panas banget. Tidak ada awan, tidak ada mendung, tidak ada hujan sama sekali. Sangat-sangat panas. Keringat. Maka ada ungkapan, barang apa? Barang apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Kalau dijemur kok malah basah. Barang apa kalau dijemur malah basah? Normalnya barang itu kalau dijemur menjadi kering. Tapi manusia dijemur basah keringetan, saudara-saudari. Mandi keringat. Ini yang pertama. Yang kedua, kondisi di mana ada mendung, tidak ada hujan. Sengsara tidak? Wah, mendungnya menggelayut, mendung hitam. Tetapi tidak ada hujan. Sampai panggil pawang hujan supaya mendatangkan hujan. Beberapa tahun yang lalu, ada tak ya pawang hujan yang terkenal pas ada acara balap di Mandalika, di Pulau Pedas sana, Pulau Lombok. Mbak siapa? Mbak Rara. Mbak Rara tahu ya? Oh, itu hujannya di dipindah. Ini lain. Karena hanya mendung, tidak hujan, yakinlah itu bukan cobaan. Tapi memang ada kondisi seperti itu. Kalau mendung tidak ada hujan, bagaimana saudara-saudari badan kita? Rasanya berkeringat, tidak enak sekali. Ini kondisi yang kedua. Pernah mengalami? Palembang ini ya sering lah. Di sini saya ini termasuk kepanasan, saudara-saudara. Tempat saya tinggal itu ya panas juga. Dekat dengan pantai, tapi juga di perbukitan, di pegunungan. Ya agak panas, tapi Palembang ini lebih daripada lebih panas. Mendung tak berarti hujan. Yakinlah itu bukan suatu cobaan. Ya,
Ya, Romonya ini berarti generasi senior ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudari, ada kondisi tertentu, ada mendung, ada hujan, gerimis mengundang. Lagunya siapa, Romo? Ya, gerimis mengundang lagunya siapa? Oh, Anda belum benar. Jadi tidak dikasih sepeda motor. Gerimis mengundang, hujan mengundang, tapi tidak rata. Di sini ada hujan, di tempat lain panas. Hujan sebagian, hujan lokal. Di tempat tertentu di Jakarta banjir, saudara-saudari. Tempat lain masih kekeringan. Di sini kalau musim hujan kebanjiran tidak? Wah, berarti dataran rendah. Kalau di sini banjir seberapa? Sampai seberapa? Oh iya. Kalau di tempat saya, Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau di tempat saya banjirnya satu lutut saya, kota lain hanyut, Pati, Tuban, Surabaya hanyut semua. Kenapa? Putih saya itu 160 meter di atas permukaan laut. Nah, yang bawah-bawah itu kan bisa hanyut. Jadi saya katakan, kalau berguru cari tempat yang tinggi, tempat saya lebih tinggi. Ada hujan tidak merata. Di satu tempat hujan deras, di tempat lain panas berkepanjangan. Ada kondisi yang seperti itu. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudari, hujan merata di mana-mana. Di mana-mana musim penghujan, di mana-mana hujan. Maka kemana-mana harus bawa payung hitam. Ada toh lagunya Payung Hitam? Ya, Romo nanti tanya sama Romo lagu apa itu. Ya, ada juga Hujan di Malam Minggu. Tidak tahu hari ini hujan atau tidak malam ini. Ya. Sesungguhnya umat manusia juga mirip-mirip dengan kondisi alam seperti itu, Bapak Ibu, saudara-saudari. Ada yang panas berkepanjangan, tidak ada mendung, tidak ada hujan, panas sekali. Bagaimanakah ciri orang-orang yang mirip-mirip dengan kemarau panjang itu? Orang ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, tidak menghargai kebaikan, tidak mau berbuat baik, tidak memiliki kebajikan, bahkan cenderung meremehkan kebajikan. Ngapain berbuat baik? Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, sehingga tidak mau berbuat baik. Di lingkungan kita ada? Ada. Banyak atau sedikit? Di sini ada? Di sini baik-baik semua. Tapi saya tidak tahu nanti kalau pulang seperti apa. Orang yang tidak mau berbuat baik, merendahkan kebaikan, tidak akan mendapat manfaat dari perbuatan baik. Di alam semesta ini, di dunia ini, tentu ada Bapak Ibu, saudara-saudari. Nama dan alamat tentu Bapak Ibu, saudara-saudari tahu. Katanya umat Buddha tidak mau puja bakti. Kalau ada yang puja bakti, rajin berbuat baik, nyinyir. Ngapain berbuat baik? Nyatanya dia itu loh berbuat baik, sering puja bakti, sering mendengarkan ceramah, enggak kaya-kaya. Saya enggak berbuat baik loh, sehat. Ya kaya, apa yang diinginkan tercapai. Dia tidak akan melakukan perbuatan baik. Ini jenis manusia yang pertama. Apakah Bapak Ibu saudara-saudari termasuk jenis yang ini? Kalau disuruh memilih, memilih yang jenis yang mana? Yang jelas tidak memilih yang pertama ini. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, seperti
seperti mirip-mirip dengan mendung tak berarti hujan, yakinlah bukan suatu cobaan. Ada orang-orang yang suka berjanji. Engkau yang memulai, engkau yang mengakhiri. Engkau yang berjanji, engkau yang mengingkari. Hanya janji-janji untuk berbuat baik, tetapi tidak melakukan kebaikan. Anak-anak muda mempunyai bahasa yang saya dengar, itu PHP. Pemberi harapan palsu. Ditinggal pas sayang-sayangnya. Makanya supaya tidak ditinggal, kemana saja berdua. Betul ya? Supaya tidak ditinggal, tidak diberi harapan palsu. Seperti mendung tidak berarti hujan, maka orang ini hanya janji. Oh nanti saya mau berbuat baik. Oh nanti saya mau berdana. Oh nanti saya mau jadi pemimpin puja bakti. Oh nanti saya siap membantu. Tetapi begitu diperlukan, tidak datang. Alasannya apa? Alasannya apa, Bapak Ibu, saudara-saudari? Pertama, lupa. Nah, lupa itu tidak ada hukumnya. Lupa itu tidak ada hukumnya, saudara. Bahasa yang paling aman, pembelaan diri yang paling aman itu biasanya lupa, maaf. Nah, kalau dengan kata maaf semua selesai, saya tadi barusan telepon dengan umat di pulau lain, di kota lain, itu mengatakan seperti ini, Bante, wah saya ini viral Bante, kemarin ada masalah, terus direkam, diviralkan, saya ini, ya namanya dijelek-jelekan. Dia tidak tahu Bante, kalau itu direkam itu saya juga ngerekam, keluarga ngerekam Bante, lapor ke polisi Bante. Yang membuat kami melaporkan kasus itu, dia sebarkan di TikTok, di media sosial Bante. Saya katakan, ya Pak sabar, pertama. Kedua, kalau di sana jual, Bapak biasanya harus salah. Sana jual, Anda borong Pak. Ya Bante, benar itu. Biar urusannya beres, serahkan pada pihak yang berwajib. Orang yang hanya janji-janji tidak ditepati itu seperti mendung, tidak ada hujan. Akhirnya apa? Harapan tinggal harapan, keinginan tinggal keinginan. Tidak bisa menikmati harapan itu. Pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudari mendapatkan PHP? Memberi harapan palsu? Yang sering saya dengar, saudara-saudari, orang berhutang. Oh pinjem, bukan 100 saja ya. Tapi apa pinjem segini saya perlu. Nanti 2 hari, 3 hari dikembalikan. Hati-hati. Pinjem seminggu bisa sebulan mengembalikan. Janji sebulan bisa setahun. Bisa juga bertahun-tahun. Lebih galak kalau ditagih. Maka paling aman itu tidak menghutangkan. Dihutangi salah, tidak dihutangi, makan nanti. Nah, kalau orang gemuk makan apa? Makan tempat. Ya, ada yang suka janji tidak ditepati. Saya juga pernah mendapatkan PHP, saudara-saudara. Tenang Bante, saya bantu. Iya, nanti kalau perlu Bante hubungi saya. Oh iya, baik. Saya ingat itu. Begitu perlu, alasannya ada saja. Oh iya, suatu saat sudah selesai, Bante bagaimana? Oh maaf, kesempatan Anda sudah lewat, sudah selesai.
Saya kira umat-umat juga dapat PHP juga berulang kali. Berulang kali, tidak cuma sekali, dua kali. Yang ketiga, Bapak Ibu, Saudara-saudari, seperti hujan tidak merata. Artinya apa? Orang ini berbuat baik, mau berbuat baik, tetapi hanya pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya berbuat baik pada kelompoknya saja. Palembang berbuat baik kepada orang Palembang. Orang Jawa berbuat baik dengan sesama orang Jawa. Oh, saya mau berbuat baik kalau golongan ekonominya sama. Oh, kalau kulitnya sama. Kalau marganya sama. Apalagi kalau punya kepentingan yang sama. Kalau di politik itu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, tidak ada musuh yang abadi. Yang ada kepentingan yang abadi. Dulunya musuh bisa jadi teman. Dulunya teman bisa jadi musuh. Berbuat baik hanya pada kelompok tertentu, saudara-saudari, pilih-pilih. Pilih-pilih, Bapak Ibu, saudara-saudari. Kalau yang pas dipilih lumayan. Lah kalau yang tidak terpilih, menyesal, saudara-saudara. Hanya berbuat baik di tempat-tempat tertentu, di tempat lain tidak mau. Saya dulu waktu tugas di salah satu kota, itu pernah mendengar lewat telinga saya sendiri bertemu dengan umat, tidak pinjam mata kepala orang lain, dengan mata dan telinga saya sendiri. Umat ini menyampaikan kepada saya begini, Bante, saya namaskara kepada Bante senior. Bante Tera Mahatera. Bante ini masih muda, belum teruji. Jadi saya tidak namaskara ke Bante. Oh iya, baik. Saya katakan untuk membesarkan hati saya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya jadi seperti ini bukan cari supaya Anda namaskara ke saya. Tapi ingat, kalau suatu saat yang tua-tua itu sudah tidak ada, masuk peti, gelarnya sudah mendiang, dan saya kalau sempat menjadi senior, Anda tidak punya kesempatan juga untuk namaskara kepada saya. Karena kita ini berlatih, Bapak Ibu, Saudara-saudari, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Tapi banyak yang pilih-pilih seperti itu. Saya masih ingat itu, teringat dengan jelas di memori saya. Makanya saya juga kadang-kadang kalau ada orang mau namaskara, saya tinggal pergi saja. Maaf, saya masih biku muda. Dan saya memang masih muda juga. Sampai saat ini saya masih muda. Paling tidak saya lebih muda daripada Romo yang mimpin puja bakti. Nah, gitulah ya. Itu untuk apa? Menumbuhkan semangat, saudara-saudara. Banyak yang pilih-pilih biku. Biku senior, biku yang seperti apa, bergaul juga demikian. Hanya golongan-golongan tertentu. Tetapi apakah sadar kita hidup itu tidak selalu bersama dengan orang yang kita harapkan? Benar tidak? Tapi banyak yang memilih begitu. Saya katakan juga dengan umat yang sama itu, wong Anda pilih-pilih biku, Anda sendiri juga tidak mampu jadi biku kok. Gitu aja kok repot. Ada juga yang tidak begitu, tetapi apa? Ngatur-ngatur. Harusnya begini Bante, harusnya begitu. Begini, begitu. Saya katakan yang jadi biku itu kami, yang jadi biku itu saya. Anda itu jadi samanera saja belum pernah kok ngatur-ngatur biku. Lah itu hebatnya orang Indonesia. Ngomentari biku, menilai biku, padahal dia bukan komentator, bukan penilai.
Disuruh jadi samane raja di biku, alasannya belum siap Bante. Pertama. Yang kedua, masih banyak tanggungan. Ketiga, hutangnya masih banyak. Keempat, istrinya masih muda. Berbuat baik hanya orang-orang tertentu kepada orang-orang tertentu, kepada kelompok tertentu. Apakah kita seperti itu, Bapak Ibu, saudara-saudara? Tidak. Yang keempat, Bapak Ibu, saudara-saudari, seperti hujan merata di mana-mana. Tidak usah lagunya kemarau panjang berilah kami setitik air. Tetapi hujan merata di mana-mana, bahkan sampai banjir-banjir. Orang yang demikian adalah orang yang berbuat baik di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Tidak pilih-pilih, karena yang dipilih belum tentu yang sesuai. Jadi menggunakan kesempatan yang baik untuk berbuat baik. Di mana-mana. Menanam kebajikan, berbuat baik. Di antara 4 jenis manusia itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, termasuk yang mana? Ya, idealnya 4. Yang pertama, sangat tidak ideal. Yang kedua, belum ideal. Yang ketiga, lumayan. Yang keempat, ideal. Terus apa yang kita perlukan, Bapak Ibu, saudara-saudari? Apa yang kita dapatkan kalau menjadi yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Manusia jenis yang pertama, yang tidak mempunyai kebaikan dimanapun dia hidup, dimanapun dia berada, Bapak Ibu, saudara-saudari, tidak pernah mendapatkan manfaat. Tidak pernah cita-citanya tercapai. Bak pungguk rindukan bulan. Mengharap yang tak pasti. Hidupnya sengsara. Sudah miskin, jelek, sakit-sakitan lagi. Tidak punya teman. Hidupnya sengsara. Di mana-mana tidak bahagia. Di mana-mana punya masalah. Kalau dia tidak punya masalah, bikin masalah. Ini manusia jenis yang pertama. Yang tidak beruntung sama sekali. Hidupnya sengsara. Kemana-mana sengsara. Di mana-mana tidak beruntung. Adakah yang seperti itu? Kasih tak sampai. Harapannya tinggal harapan, janji tinggal janji. Tidak pernah puas. Ada yang seperti itu, menderita hidupnya, sepanjang hidupnya menderita. Sejak dalam kandungan sudah menderita, begitu lahir juga menderita, begitu hidup juga menderita, mati pun menderita. Lahir sendiri, mati pun sendiri. Hidup sendiri juga terlunta-lunta. Keinginannya tidak tercapai. Ini orang yang tidak punya kebaikan, Bapak Ibu, saudara-saudari. Orang yang tidak punya kebaikan sama sekali. Adakah yang seperti itu? Banyak sekali. Di alam semesta ini, di dunia ini banyak sekali. Yang hidupnya di daerah konflik, hidupnya tidak nyaman, tidak tenang, sengsara. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari, orang yang tidak melakukan kebaikan hanya berjanji. Dia sepertinya mau mendapatkan keuntungan. Oh, tes CPNS kelihatannya diterima, ternyata gugur di fase-fase terakhir.
Kelihatannya mau untung, ternyata buntung. Oh, mau dapat, ternyata malah tidak dapat. Kan begitu toh? Ada yang begitu? Kadang-kadang rezeki sudah di depan mata, tidak dapat didapatkan. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Karena apa? Ya keinginannya tidak tercapai, kebajikannya tidak cukup. Janji palsu saja ya, dia juga mendapatkan pengharapan palsu, kenyataan palsu. Mau seperti itu? Mau tidak? Ya, tentu tidak mau. Tetapi kadang-kadang juga seperti itu juga. Mengalami begitu juga. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Melihat ke dalam lagi. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari suka meditasi bisa merenungkan. Kenapa keinginannya tidak tercapai? Ya mungkin saja kehidupan masa lalunya Paticca Samuppadanya ya hanya janji-janji tidak mau berbuat baik kok. Nah, ini harus dimengerti, harus dipahami dengan jelas. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seperti hujan sebagian, hujan lokal. Manusia yang berbuat baik di tempat-tempat tertentu kepada orang-orang tertentu, kelompok tertentu, dia keberuntungannya juga tertentu saja. Mungkin saja dia berusaha di sini sukses. Begitu di tempat lain tidak sukses. Di sini bahagia, ke tempat lain belum tentu bahagia. Di sini berlebihan, ke tempat lain kekurangan. Maka itu hati-hati kalau berusaha. Oh, ini kok sukses. Banyak pula yang seperti itu. Di sini sukses, mengembangkan usaha di tempat lain kok bangkrut. Berarti dulunya orang ini adalah seperti hujan lokal, hujan tidak merata. Berbuat baiknya di tempat itu tidak cukup, di tempat lain cukup. Ini tidak hanya umat awam, biku pun demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mengapa orang-orang maju berkembang di daerah tertentu, di tempat lain tidak sama dengan biku, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ada biku yang walaupun tinggal di tempat yang sepi, didatangi orang banyak, disokong orang banyak, tapi ada yang tinggal di tempat yang ramai, dia kesepian. Karena apa? Kebaikannya berbeda. Kebaikannya berbeda, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kebaikannya berbeda. Kenapa di sini sukses, di tempat lain tidak? Kebaikannya, paramitanya itu di tempat itu baik, di tempat lain kurang. Ya terimalah karmamu. Di sini dipuja-puja, di sana siapa kamu? Dari mana kamu? Apa untungnya bertemu dengan kamu? Kamu siapa? Anda siapa? Kalau tidak hati-hati menjadi sengsara. Yang keempat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang keempat adalah seperti hujan yang merata, berbuat baik merata di mana-mana. Perbuatannya baik di mana-mana, kapan saja ada kesempatan melakukan kebaikan, di mana-mana tidak akan kekurangan, selalu makmur, selalu berkelebihan, selalu keinginannya tercapai. Wajahnya cantik kalau perempuan, kalau laki-laki ganteng. Tapi sekarang ini laki-laki pengen cantik juga ada. Ada tuh? Bahkan kadang-kadang, maaf saja, lebih cantik daripada yang perempuan. Contohnya siapa? Siapa? Eh? Di Thailand itu, saudara-saudari. Saya pernah ke Thailand dengan Bante Joti Damu.
dengan umat-umat Bante Joti begini. Ya Diro, ya Bante. Itu laki-laki atau perempuan? Itu laki-laki atau perempuan? Saya lihat. Sepertinya laki-laki. Benar itu ya Diro. Saya diem dulu sebelum jawab itu diem dulu, merenung dulu. Karena itu di Thailand kan ada tuh ya. Di Indonesia juga ada tuh. Yang laki-laki lebih cakep daripada perempuannya. Siapa? Oh, Anda suka lihat itu ya, gosip selebritis. Selain itu siapa lagi? Hah? Tidak tahu saya. Kalau laki-laki ya ganteng, perawaannya bagus, kaya raya, keinginannya tercapai, makan enak, tidur nyenyak, duit banyak. Di sini senang, di sana, di mana-mana senang. Itu karena apa? Karena mempunyai kebaikan. Kalau tidak mempunyai kebaikan yang cukup, tidak akan seperti itu. Terus sekarang masalahnya, Bapak Ibu ini termasuk yang mana? Termasuk golongan yang mana? Masuk golongan yang mana? Pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Bekalnya sudah cukup belum? Sudah mempersiapkan bekal atau belum? Caranya menjadi yang keempat bagaimana? Kalau orang nikah, Bapak Ibu, saudara-saudari, maunya jadi istri satu-satunya. Tapi kalau yang saya sampaikan ini, kalau menjadi yang pertama berarti jelek banget. Yang kedua jelek. Yang ketiga cukup. Yang keempat baik. Caranya bagaimana? Caranya menjadi orang baik supaya rezekinya, hokinya kemana-mana tidak kekurangan. Saudara-saudara kita yang berdagang biasanya cari biku, cari tempat untuk berdoa itu. Kalau ke kelenteng, di sini ada kelenteng atau tidak, saya tidak paham. Tempat berdoa itu bagaimana? Biasanya nanti saling berbisik-bisik. Bantenya itu cun tidak. Pernah dengar? Pernah dengar? Messi pernah dengar? Saya 2 kali ngomong bantenya cun itu. Nah, saya katakan ya, kalau saya ceramah itu didengarkan sungguh-sungguh. Tetapi jangan stres juga. Ya. Oh, kelentengnya itu loh cun. Oh, pernah dengar? Oh, kelenteng itu ya di sana, kalau doa di sana itu loh cun. Kalau di Jawa ada namanya GK. Tahu GK? Orang doa ke sana, rame-rame dari mana-mana. GK itu saya dulu enggak tahu juga. Saya dengarkan saja. Saya tidak SKSD, sok kenal sok dekat tidak, sok pintar juga tidak, saya dengarkan. Biar bodoh ya bodoh dulu, dengarkan aja. Bante, saya mau ke GK, Bante habis dari sini. GK apa ya? Oh iya ya, baik-baik. Diam aja. Kok ngomong-ngomong yang lain mau ke GK, Bante. GK apa? Ternyata Gunung Kawi. Oh di sana kalau doa itu Bante, Cun Bante. Cun ini apa? Karena saya bukan orang yang ngerti bahasa itu, saya tanya-tanya orang. Oh Cun itu manjur Bante. Oh begitu. Oh di sana guru ini Bante kalau kasih nasihat Cun Bante. Cun apa? Oh manjur. Nah, supaya cun, supaya manjur, supaya berharga itu tercapai cita-citanya bagaimana? Sesungguhnya doa di mana saja, berbuat baik di mana saja bisa. Yang menjadikan maju berkembang tidak hanya doa. Wong ada umat Buddha itu ya, buka usaha itu, ngundang biku tidak cuma 1 2, banyak. Usahanya tidak maju-maju. Karena apa? Kebaikannya kurang. Yang menjadikan maju berkembang perbuatan baik. Perbuatan baik yang paling mudah apa?
Yang paling mudah apa, Romo? Mimpin puja bakti. Romo kan mimpin puja bakti toh ya? Keluar biaya tidak, Romo? Keluar. Siapa bilang mimpin puja bakti tidak keluar biaya? Romo ke sini bawa sepeda motor atau mobil? Nah, perlu bahan bakar enggak? Ya. Mimpin perlu persiapan tidak, Romo? Ya, grogi tidak? Oh iya, saya juga grogi ngerti Romo. Artinya apa, Bapak Ibu, saudara-saudari? Mempunyai niat untuk berbuat baik, walaupun keluar biaya, itu senang. Berdana dengan senang. Dana paling gampang baca parita, mimpin puja bakti. Saya pengen juga kalau besok yang mimpin tidak Romo terus. Siapa yang mau mimpin? Hari Minggu? Ada tidak? Atau di sini memang yang mimpin selalu Romo? Enggak juga. Itu loh ya. Ini ya, depan saya itu mimpin juga boleh. Ini kan sarjana agama Buddha. Pernah ceramah di sini belum? Belum. Sebelahnya Bu Megawati sudah pernah ceramah belum, Bu? Ini loh, belum. Ini sarjana agama Buddha juga beri kesempatan untuk ceramah. Eh? Lah iya, dekat dengan wihara jarang datang itu loh. Umat Buddha hidupnya dari agama jarang ke wihara. Terus maunya kemana? Kalau umat Buddha jarang ke wihara, alasannya apa? Jangan sampai wihara itu ramenya umat agama lain loh ya. Minggu depan yang ceramah siapa? Sudah dijadwalkan belum? Ya, ini tolong berdua ini saya endorse. Siap ya? Nah, siap ya? Siapa namanya? Nandia siap. Bumi dan langit jadi saksi, Bante juga jadi saksi. Kalau sudah janji dengan saya, di depan altar Sang Buddha tidak dilakukan, bahaya. Dilakukan syukur, tidak dilakukan kebangetan. Nah, itu. Boleh tahu umat awam ceramah? Boleh. Ya sebelahnya Bu Mega juga boleh tahu ceramah? Ya. Masa guru tidak berani ceramah? Nah, gitulah. Ya ini harus dimengerti. Ya, mimpin puja bakti, ceramah. Selain itu apa? Meditasi itu kan juga berbuat baik. Berdana. Dana apa, Bante? Dana makanan. Makanan yang paling berharga, dana makan paling berharga itu pagi hari. Kenapa? Orang lapar. Lapar-laparnya itu kan pagi hari toh. Nah, itu Anda harus ingat itu. Di sini bagaimana? Tidak kekurangan makanan. Itu berarti umat Buddha di sini kebajikannya cukup, bantenya juga cukup kebaikan. Kalau tidak cukup kebaikan, tidak ada yang kasih makan. Umat-umat lupa. Ada bante lupa kasih makan, ya pernah gitu. Adalah nama dan alamat ada pada saya. Selain berdana, praktek moralitas, menjaga perilaku, mengembangkan cinta kasih, melakukan hal-hal baik dimanapun berada. Selalu menggunakan kesempatan baik untuk berbuat baik. Kalau ke wihara itu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, datang ke wihara itu jangan punya ilmu jari sakti. Walaupun Anda di rumah bos, walaupun Anda di rumah sebagai pemimpin, di tempat usaha sebagai pemimpin, tapi jangan menggunakan ilmu jari sakti. Tahu jari sakti bagaimana? Nah, nunjuk. Ini loh kotor, ini loh ini tugasnya si A, si B, itu sudah dibayar. Tapi kewihara adalah kesempatan untuk berbuat baik, di mana kita bisa berbuat baik. Saya perhatikan ibu-ibu, enggak usah diminta, ada yang nyuci, ada yang apa, selesai makan, nyuci piring, selain nyuci piring, makanan dibungkus dibagi-bagi, itu juga perbuatan baik. Kalau di tempat saya ada tulisan, baik itu di ruang makan umat ataupun di dapur ada tulisan, selesai makan tolong cuci piring sendiri kecuali bantenya. Bantenya apa? Kalau mau cuci piring, umatnya ngomong, Bante sudahlah kami yang nyuci. Jadi
bantainya tidak nyuci piring. Artinya apa? Umat datang ke alam semesta, ke dunia ini, kita lahir di dunia ini untuk melakukan hal-hal yang baik. Jangan, oh kamu kerjakan, oh itulah kamu. Nah, saya kan ketuanya, saya ini kan pemimpinnya, nunjuk-nunjuk saja. Ingat, nunjuk itu, ilmu jari sakti itu, satu kena orang lain, tiga menunjuk dirinya sendiri, yang jempol tuti pakgung, menunjuk bumi sebagai saksi. Nah ini kita harus mengerti, ada kesempatan, gunakan kesempatan untuk berbuat baik. Berbuat baik mudah atau susah? Berbuat baik bagi orang yang tidak terbiasa adalah susah. Berbuat baik bagi orang yang terbiasa adalah mudah. Caranya bagaimana? Awalnya mungkin terpaksa, dipaksa menjadi biasa. Kalau sudah biasa, menjadi candu kalau diulang-ulang-ulang. Nah ini harus dimengerti. Begitu ada kesempatan baik untuk berbuat baik, lakukan itu untuk kebajikan. Bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Lah untuk orang lain apa? Bonus Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kalau wihara ini, pusdiklat ini bagus, baik, yang dapat nama umat-umat sini. Kalau wiharanya ini, pusdiklat ini kurang baik, yang dapat nama juga orang sini. Maka kalau sebagai umat Buddha, cobalah Bapak Ibu Saudara-saudari mengerti dimanapun Anda berada, datang untuk berbuat baik. Tidak usah mengidolakan siapa-siapa, tidak usah, oh saya wiharanya sana, kalau tidak di sana tidak mau. Seringkali umat itu bangga, oh saya muridnya Bante ini, Bante. Saya tidak bangga disebut sebagai gurunya umat ini, umat itu. Karena apa? Kalau dia bangga menjadi murid saya, kalau saya datang, dia datang. Begitu saya tidak datang juga. Itu berarti muridnya biku, umat-umatan. Kalau kumat baiknya tidak masalah, kumat jeleknya itu. Nah ini harus dimengerti. Di mana saja sebagai umat Buddha, cobalah datang ke wihara untuk berbuat baik. Tidak usah disuruh-suruh, tidak usah diharapkan, mengerti kesempatan yang baik untuk berbuat baik, menggunakan itu untuk melakukan kebaikan. Apapun itu, jangan meninggalkan apa saja yang tidak baik di wihara. Meninggalkanlah hal-hal yang baik di wihara. Jangan membunuh apapun di wihara. Kalau membunuh, membunuh waktu. Meninggalkan apa? Meninggalkan catatan yang baik, Bapak Ibu Saudara-saudari. Melakukan hal-hal yang baik di wihara di mana saja. Yang sederhana, menjaga kebersihan wihara, merawat wihara, mempunyai tanggung jawab kepada wihara sebagai umat Buddha. Kalau libur hari raya agama lain, Anda ikut libur. Tetapi kalau hari raya sendiri, Anda harus datang ke wihara. Walaupun Anda sibuk, harus ditinggalkan. Kalau alasannya sibuk, capek Bante, tidak sempat Bante, sampai mati juga capek. Kalau ngomong tidak sempat, nunggu nanti berbuat baik. Nunggu kalau sudah kaya, iya kalau sampai kaya. Oh, nunggu nanti kalau sudah tua Bante. Iya kalau sampai tua. Kadang-kadang apa? Buah-buahan itu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, rontok itu tidak selalu sudah mateng tua. Kadang-kadang baru bunga sudah rontok. Kadang-kadang masih muda rontok. Artinya apa? Kesempatan itu tidak datang dua kali. Umur itu seperti es batu. Dipakai, tidak dipakai, akan lumer. Kalau tidak digunakan untuk berbuat baik, percuma tak berguna. Tahu? Percuma tidak berguna. Jadi berbuat baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari. Hargailah waktu itu untuk berbuat baik, melakukan hal yang baik.
menjadi yang terbaik di antara yang baik. Jangan menjadi yang jelek di antara yang baik. Sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang tidak mau berbuat baik. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mau berbuat baik. Di awal ceramah tadi saya sampaikan, sababapasa akaranang, tidak melakukan segala bentuk kejahatan, menambah kebajikan, membersihkan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari, kita kembangkan kebajikan ini. Caranya bagaimana? Ada 3B. Berjuang, berjuang, dan terus berjuang. Berlatih, berlatih, dan terus berlatih. Berlatih apa? Berlatih untuk menjadi lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Berjuang, berjuang menjadi lebih sempurna. Awalnya memang susah, tapi kalau sudah biasa tidak menjadi masalah. Kalaupun ada masalah, hendaknya dianggap sebagai tidak bermasalah. Sehingga apa? Menjadi momentum untuk bangkit menjadi lebih baik lagi. Jelas Bapak Ibu? Paham? Cukup? Ya. Sudah berapa lama ceramah? Kemarin berapa lama? 1 jam berapa menit? Ya, 10 menit. Ini cukup sampai di sini. Cukup tidak cukup harus cukup. Karena 7:30 saya ada Zoom untuk ceramah untuk Wandani. Jadi kalau kurang bagaimana? Nanti dengarkan lagi. Saya rekaman lagi, saya ceramah lagi. Besok Minggu, ya, Minggu pagi ada ceramah. Puja Bakti. Sekolah Minggu. Ceramah tidak? Yang ceramah Romo toh ya? Anak-anaknya yang diceramah itu usia berapa? SMP ya. Berarti harus nostalgia zaman dulu ya. Nah, Puja Bakti. Romo mau bantu saya toh ya berbuat baik? Mau ya Romo ya? Enggak, saya tanya itu Romo mau bantu saya berbuat baik? Ya. Nanti saya yang kasih sila sama meditasi, Romo yang ceramah begitu ya. Oh iya ya baik. Oh iya ya baik baik. Nanti kalau saya tidak ceramah nanti, oh sudah diundang jauh-jauh. Kok tidak ceramah ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, mari berjuang dengan sebaik-baiknya menjadi yang terbaik di antara yang baik dengan cara berbuat baik. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari yang perlu saya sampaikan. Semoga setelah mendengar menjadi mengerti, setelah mengerti menjadi paham, setelah paham menjadi jelas, setelah jelas mari berbuat baik menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Akhirnya yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya harus menyampaikan ungkapan kebahagiaan yaitu Sabe Sata Bawantu Sukitata. Ini 53 menit 31 detik ya.